Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, session kali ini akan membahas mengenai uji korelasi pada penelitian asosiatif ataupun korelatif. Silakan kita buka dulu file Excelnya. File Excel kalau sudah dibuka, silakan dibuka pada pilihan kelima ya, uji korelasi. Nah, ini datanya, gunakan data yang ada pada contoh soal saja, nanti kita coba masukkan ke dalam SPSS-nya ya. Nah, ini data untuk yang nanti akan kita gunakan buat praktek analisis. Kemudian dibuka juga, ini ada pula SPSS-nya dibuka juga ya. Nah, dan silakan kita masukkan, kita langsung praktek aja, masukkan hasil daripada Excel yang ada pada Excel ini ke dalam aplikasi SPSS-nya. Tapi sebelumnya kita buat variable view-nya, karena di sini judul yang digunakan buat contoh adalah kepemimpinan dan kinerja. Jadi pengaruh atau hubungan kepemimpinan dengan kinerja. Kita masukkan dulu ya, kita buatkan dulu variable view-nya. Kepemimpinan, pengaruh kepemimpinan, dan masukkan juga kinerja. Oke, sip. Nah, sekarang sudah ada, silakan masukkan datanya. Kita langsung uji korelasi saja. Ini uji korelasinya. Nanti uji korelasi ini sebenarnya korelasi yang digunakan ini kan bivariat. Ada uji korelasi bivariat ini, ada yang parametris dengan menggunakan parametris ini. Uji korelasinya menggunakan uji korelasi Pearson, dan ada juga yang memang kalau di uji normalitasnya itu hasil tidak normal menggunakan non parametris, yaitu Spearman. Jadi kalau normal pakai Pearson tulisannya, dan kalau tidak normal menggunakan Spearman. Dua-duanya kita akan gunakan. Nanti silakan teman-teman sekalian menganalisisnya sesuai dengan hasil uji normalitasnya. Kalau dia normal yang menggunakan Pearson, kalau tidak normal menggunakan Spearman. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita gunakan dua-duanya saja, karena analisisnya menggunakan perangkat tools yang sama. Oke, kita buka ya, kepemimpinan kinerja, analyze, kemudian correlate, ini ada bivariat. Nah, kemudian masukkan saja dua-duanya ke kotak variables. Oke. Nah, kemudian yang mana ini ada Pearsonnya dicentang ya, dicentang. Yang Spearman-nya juga boleh dicentang kok, nggak apa-apa, karena kita akan gunakan dua-duanya dulu buat nanti belajarnya jadi sekalian. Nah, kita klik aja OK. Jadi analisis korelasi ini sangat mudah dibandingkan dengan yang sebelumnya untuk menghitung deskriptif atau menghitung uji asumsi klasik, karena mereka banyak yang dicentang-centangnya, banyak pilihannya. Kalau ini lebih simpel. Tapi walaupun simpel, ini menentukan hasil penelitian kita semua, karena uji korelasi ini awal daripada menunjukkan ada tidaknya pengaruh. Nah, ini kita lihat pada uji korelasi ini Pearson korelasi ya yang digunakan. Oke, teman-teman, uji korelasinya Pearson ini menunjukkan angka R hitungnya 0,757, signifikansinya 0,000, yaitu. Adapun N adalah jumlah sampel yang dimasukkan datanya sejumlah 30 orang. Nah, kita bahas juga nanti dua-duanya. Nah, di sini kita buka aja buku paketnya atau buku ajarnya. Ini ada di halaman 38 sampai halaman bentar ya, 40 50. Jadi ada 38 sampai 50. Nah, maaf, ini halaman 38 sampai halaman 44, maaf, ada 6 halaman ya. Oke, nah teman-teman, sebelumnya begini, apa yang perlu kita perhatikan dalam uji korelasi? Kita buka dulu begini. Uji korelasi ini yang perlu kita perhatikan, ada minimal
ada 3 hal. Pertama, nilai signifikansinya, ya, nilai signifikansinya. Ini penting diperhatikan. Yang kedua, besaran nilai koefisien korelasi atau R hitungnya. Yang ketiga, arah korelasinya. Nah, kita bahas satu-satu ya, signifikansinya. Kalau kita lihat tadi ini hasil uji korelasinya menunjukkan persen korelasi 0,757. Nah, jadi kita akan buat di sini kotak baru. Ini buat mengingatkan teman-teman aja. Jadi hasil uji R hitungnya, jadi hitungnya adalah 0,757 ya. Nah, di sini ada sama ya, 0,757. Nah, apa yang pertama kita lihat? Yang pertama adalah signifikansinya. Nah, nilai signifikansinya juga menunjukkan nilai signifikansinya. Signifikansinya yaitu 0,000 tadi ya, 0,000. Oke. Kemudian arah korelasinya, jadi signifikansinya 0,000. Kemudian arah korelasinya kita lihat, kalau arah korelasi cuma ada 2, positif atau negatif, kita lihat bahwa 0,757 ini menunjukkan angka positif, jadi tidak menunjukkan angka negatif. Karena nanti ada sebagian hasil penelitian hasilnya begini, kita lihat ya, minus 0,757. Nah, seperti itu. Nah, ada angka penelitian begini 0. Nah, ini ada nanti angka mungkin yang judul yang tertentu gitu, hasil korelasinya menunjukkan angka negatif. Nah, kalau ini menunjukkan angka positif gitu ya. Oke, jadi arah korelasinya positif. Nah, kita akan coba deskripsikan begini. Bagaimana cara mendeskripsikannya? Pertama, signifikansi 0,000. Jadi, kalau signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan. Dan apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05, justru jadi tidak ada hubungan hasilnya. Kita ulangi, kalau signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan X dengan Y. Kalau signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan X dengan Y. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, di sini tabel Pearson correlation ini khusus yang menggunakan Pearson ya, yang angkanya parametris. Parametris itu ketika teman-teman melakukan uji normalitas, hasilnya adalah berdistribusi normal, sehingga menggunakan korelasi Pearson. Tadi kita udah bahas di awal ya, memaparkan nilai korelasi sebesar 0,757, menunjukkan adanya hubungan korelasi kuat antara kepemimpinan dengan kinerja, seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu. Ya. Nah, silakan buat teman-teman. Jadi ada hubungan korelasi kuat. Dari mana dapat korelasi kuat, lemah, atau juga sedangnya? Teman-teman bisa buka di halaman 38. Bisa buka di halaman 39-nya. Itu ada ukuran korelasi berdasarkan pendapat Sugiono. Jadi di sini ada hubungan korelasi sangat rendah, korelasi rendah, sedang kuat, dan sangat kuat. Tadi hasilnya 0,757, ada di rentang korelasi kuat ya. Kita beri tanda di bold. Oke. Jadi hasilnya adalah hubungan korelasi kuat. Kemudian nilai signifikansinya 0,000 itu lebih kecil, maka hasilnya adalah menunjukkan terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, lebih suka ya hapus aja dulu ya, biar teman-teman nggak bingung.
karena ternyata judulnya berbeda. Kita menggunakan variabel kepemimpinan kinerja. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima, menunjukkan terdapat hubungan variabel X dengan variabel Y. Seperti itu. Dan ini yang ketiga, nilai korelasi Pearson. Jadi teman-teman nanti kalau membuat deskripsi tentang korelasi ya seperti yang saya contohkan ini aja. Hanya saja mungkin bisa dideskripsikan lebih jelas variabel X itu apa, variabel X-nya, dan variabel Y-nya itu apa gitu. Kalau di sini kepemimpinan berarti terdapat hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja guru, seperti itu. Nah, ini nilai korelasi Pearsonnya 0,757 berarah positif. Positif itu menunjukkan adanya korelasi positif sehingga apabila nilai variabel kepemimpinan, nilai variabel kepemimpinan meningkat, maka variabel kinerja guru pun meningkat, dan begitu sebaliknya. Jadi kalau kepemimpinan sekolahnya bagus, kinerja karyawannya jadi bagus juga gitu, atau kepemimpinan organisasinya bagus, kinerja bawahan jadi bagus. Begitu kinerja pimpinannya lemah, memburuk, maka kinerja organisasi dan kinerja bawahannya pun memburuk. Lalu bagaimana dengan yang dimaksud dengan korelasi negatif? Nah, kalau korelasi negatif begini. Kalau korelasi positif, X-nya bagus, Y-nya jadi bagus. Itu namanya positif. Jadi sejalan gitu loh, positif. Nah, tapi kalau korelasi negatif, yang satu bagus, yang satu anjlok ke bawah. Misalkan begini, pengaruh menonton video kekerasan terhadap sikap terhadap kemampuan sosial anak gitu, atau terhadap akhlak anak. Jadi semakin banyak anak ini nonton video kekerasan, maka akhlaknya rendah. Begitu dia menonton kekerasannya menurun, maka meningkat akhlaknya. Itu namanya korelasi negatif, seperti itu kurang lebih. Nah, ini demikian yang bisa kita jelaskan nih. Lalu bagaimana nih Pak, kan ada satu lagi yang menggunakan korelasi Spearman. Nah, ini tadi Pearson kita bahas, lalu Spearman. Nah, ini Spearman menunjukkan ya kinerjanya dan juga korelasinya sebesar 0,741. Nah, 0,741 ini artinya berada pada interpretasi 741, korelasi kuat. Nah, tadi kita ulangi, Spearman ini digunakan karena ketika menggunakan uji normalitas, hasil uji normalitasnya berdistribusi tidak normal, maka menggunakan korelasi Spearman ya. Ini Spearman correlation, Spearman Pro. Ya, bisa kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 0,741 korelasinya kuat. Nilai signifikansinya 0,00, artinya terdapat hubungan variabel kepemimpinan dengan variabel kinerja. Adapun arah korelasinya adalah positif. Artinya ketika kepemimpinan meningkat, maka kinerja organisasi atau kinerja bawahan pun meningkat. Dan ketika kepemimpinannya menurun atau memburuk, maka kinerja pun menurun juga. Seperti itu. Oke, segitu yang bisa kita bahas mengenai korelasi. Semoga teman-teman ada inspirasi, dan sekali lagi, ini kalau nanti diberikan tugas atau juga diberikan latihan untuk uji korelasi, membuatnya seperti demikian itu bisa juga dilihat di buku ajarnya. Itu ada kan di buku ajar di halaman 30-40 ya. Nah, bisa dilihat di halaman 43 ya. Itu sudah saya revisi sehingga teman-teman cukup belajar dan praktek. Kemudian ini sangat mudah dibandingkan kita harus menghitung dengan menggunakan manual atau menggunakan Excel. Jadi cukup masukkan datanya ke SPSS, kemudian dianalisis, keluar hasilnya, dan dideskripsikan. Dan satu lagi, saya takut lupa. Nah, ini berdasarkan kuliah yang dulu saya dapatkan dari Profesor Dr. Hajar Rahayu Karya Dinata. Di sini kita lihat ada nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.
menurut beliau ketika perkuliahan itu, apabila nilai signifikansinya sudah menunjukkan ada hubungan, kecenderungan juga terdapat pengaruh atau terdapat determinasi yang baik pula untuk dilakukan pada uji berikutnya. Jadi hubungan ini juga menunjukkan nanti pengaruhnya besar atau kecilnya, karena pengaruh ini dihitung berdasarkan nilai korelasi yang dipangkat kuadratkan dikali 100%. Nah, nanti kita praktek pada uji determinasi dan juga uji regresi, insya Allah. Dan terima kasih banyak. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa mempraktekannya lebih mudah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.